Semoga semua sudah melihat layar saya ya. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Jadi sebenarnya dalam 3 pertemuan berturut-turut ini kita akan membahas topik yang sama, yaitu penggunaan bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia, dalam karya tulis ilmiah. Teman-teman ini sebenarnya seharusnya sudah atau sedang menulis tugas akhir atau semester depan. Proposal. Masih tahap proposal, Bu. Masih proposalnya Oh aja. ya, berarti sudah dalam tahap proposal ya. Berarti kalau tahap proposal semua sebenarnya sudah punya judul ya. Betul? Sudah, Iya, Bu. Bu. Oh ya, baik. Berarti semuanya sudah punya proposal dan berarti sebenarnya topik ini ya bukan topik yang baru sekali untuk teman-teman karena teman-teman pasti sudah membaca peraturan teman-teman pasti sudah membaca ini ya peraturan tentang peraturan dari STAN nomor 9 tahun 2020 ya tentang penyusunan karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa dalam pelaksanaan ujian komprehensif Politeknik Keuangan Negara. Semuanya sudah membaca itu? Sudah ya? Suara Alif tidak terdengar? Sudah ya? Baru dikasih tadi pagi, Bu. Apa? Oh, baru dikasih tadi pagi. Yang barunya. Oh ya, Iya, yang Bu. tahun 2020 ya? Iya, Bu. Berarti teman-teman kemarin menyusunnya belum dengan peraturan yang baru ini ya? Iya, masih yang lama, Bu. Baik, saya juga baru mendapatkan peraturan ini tadi pagi, jadi mungkin kita membaca dalam waktu yang hampir bersamaan, saya pikir, karena saya juga baru mendapatkan ini tadi pagi, karena sebelumnya yang diberi adalah peraturan yang digunakan sebelumnya. Akan tetapi menurut saya, hal inti dalam karya tulis ilmiah itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya, karena pada intinya teman-teman pasti tahu ya bahwa kalau karya tulis ilmiah itu atau dalam hal selanjutnya kita akan meningkatnya menjadi KTI, itu namanya saja karya tulis, berarti kan tulisan. Yang menjadi intinya adalah tulisan yang dibuat oleh teman-teman dengan menggunakan prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta. Fakta itu apa? Bisa merupakan hasil pengamatan teman-teman atau observasi. Jadi mengamati suatu fenomena atau peristiwa dan dianalisis secara ilmiah, kemudian dibuat laporannya begitu ya. Kemudian bisa juga berdasarkan eksperimen atau percobaan begitu ya. Kemudian bisa juga merupakan kajian pustaka. Pasti mungkin kalau di STAN dari petunjuk peraturan yang saya baca itu lebih memang mengarah ke observasi begitu ya. Jadi hasil pengamatan teman-teman terhadap sesuatu, kemudian teman-teman cari bukti-bukti ilmiahnya kira-kira sesuai dengan teori yang mana begitu ya, kemudian dianalisis begitu. Kalau teman-teman ketahui bahwasanya ada juga karya tulis itu hanya berdasarkan kajian pustaka. Kalau dalam penelitian kebahasaan, orang meneliti naskah-naskah kuno atau apa itu hanya mengandalkan kajian pustaka begitu ya. Tapi berbeda dengan hal yang lainnya. Bisa juga kalau teman-teman mengkaji peraturan berkaitan dengan keuangan juga begitu. Mungkin itu juga merupakan kajian pustaka begitu ya, karena lebih banyak berurusan dengan benda-benda mati, dalam hal ini tulisan ya. Apa karya tulis ilmiah itu juga disebut dengan karangan ilmiah? Karena dalam hal ini teman-teman memasukkan argumen teman-teman pada hasil penelitian atau kajian teoritis itu ya, kemudian mengikuti langkah-langkah ilmiah. Oleh karena itu kita tidak bisa sembarangan, karena kalau sembarangan hasilnya mungkin tidak akan berhasil ya. Kalau langkahnya tidak mengikuti langkah-langkah ilmiah, kita akan melihat nantinya langkah-langkah itu seperti apa.
Em, dalam tata aturan atau etiket penulisan karya tulis ilmiah itu, apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Itu adalah hal yang penting yang harus teman-teman garis bawahi, bahwasanya yang teman-teman sampaikan dalam karya tulis ilmiah itu berupa kebenaran. Jadi bukan bohong atau sesuatu yang dikarang-karang begitu ya. Tidak ada faktanya. Semua harus berdasarkan fakta dan kebenaran. Itu tanggung jawab dalam em, penulisan ilmiah. Kalau kita menulis, berarti kita tahu bahwa tulisan kita itu akan dibaca oleh orang lain. Kalau teman-teman menulis karya tulis ilmiah, dalam hal ini yakinlah pembaca pertamanya adalah dosen pembimbing kita begitu ya, ataupun nantinya penguji kita. Jarang kita minta teman-teman kita untuk membaca dulu tulisan kita begitu ya. Akan tetapi yakinlah bahwa tulisan kita itu nantinya akan dibaca oleh orang lain. Ya, oleh karena itu kita harus bertanggung jawab kepada orang yang akan membaca atau menerima fakta ataupun kebenaran yang kita sajikan dalam tulisan ilmiah kita. Kemudian yang ketiga itu menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya begitu ya. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu kita juga menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, atau sebenarnya di dalam hal ini kita menghargai pendapat orang lain dalam karya tulis ilmiah itu. Oleh karena itu nanti kita akan banyak juga berbicara tentang sitasi dalam hal ini atau pengutipan. Kemudian menghormati karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme. Sekarang sebenarnya untuk mengecek plagiarisme, kampus-kampus mungkin punya peraturan tertentu atau menggunakan aplikasi tertentu untuk mengecek plagiarisme. Saya kurang tahu dan belum terbaca tadi oleh saya apakah akan menggunakan Turnitin begitu atau aplikasi lainnya untuk mengecek plagiarisme. Atau teman-teman ada yang tahu? Kan kira-kira menggunakan aplikasi apa? Apakah ada pengecekan plagiarisme? Nanti teman-teman misalnya untuk tugas akhirnya sebelum menyerahkan, teman-teman harus menyampaikan juga bahwa tulisan saya ini tidak sampai kesamaannya dengan tulisan lain, tidak lebih dari sekian persen. Apakah ada seperti itu? Pakai Turnitin, Bu, kalau nggak salah. Pakai Turnitin. Oh ya. Tapi kalau Turnitin saya sarankan teman-teman nanti ketika mengunggah Turnitin itu tidak memasukkan ini ya, tidak memasukkan daftar isi dalam Turnitin. Jadi mulai dari pendahuluan sampai dengan daftar pustakanya saja. Jadi tidak dengan daftar isi ya, karena kalau daftar isi kita itu akan sama dengan banyak tulisan dan itu akan dihitung oleh Turnitin sebagai kesamaan dengan tulisan lain. Jadi kalau misalnya ada aturan untuk mengunggah ataupun tidak ada aturan untuk mengunggah, mungkin teman-teman bisa mulai mengunggah dari pendahuluannya, tidak dari daftar isinya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan Turnitin, ada satu yang disayangkan, karena Turnitin itu tidak bisa membedakan kutipan yang memang harus kita kutip utuh. Misalnya, kita harus mengutip undang-undang. Undang-undang ini tidak boleh kita ubahkan tulisannya. Tidak boleh kita interpretasi sendiri dengan kalimat sendiri. Namanya juga mengutip undang-undang. Nah, Turnitin ini tidak bisa bersikap seperti manusia dalam hal melihat undang-undang. Itu adalah kelemahan Turnitin. Tapi kalau kelemahan Turnitin dalam hal misalnya teman-teman mungkin dialami oleh teman-teman di bagian pendidikan yang lain, misalnya mengutip apa ya, biasanya mengutip terjemahan, misalnya terjemahan kitab, terjemahan Al-Quran misalnya, dan itu akan dibaca oleh Turnitin sebagai bagian dari mengutip tulisan orang lain. Tapi mungkin itu tidak ada di teman-teman ya. Tapi itulah salah satu kelemahan Turnitin yang harus
kita sikapi gitu. Jadi kalau saya sarankan nanti teman-teman mengunggah, jangan unggah dengan daftar isi. Bagian depannya mulailah dengan pendahuluan. Kemudian tidak menuliskan sesuatu yang mendiskriminasi seseorang. Jadi memang namanya saja karya ilmiah. Tujuannya tidak untuk menjatuhkan orang lain karena ini tidak seperti gosip begitu ya. Ini tulisan ilmiah. Karena itu tidak ada hal yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap seseorang. Dan kalaupun ada itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita tidak mengunggah tulisan dan media yang sama dengan orang lain. Artinya ini masih ada kaitannya sebenarnya dengan plagiarisme, bahwasanya kita tidak mengunggah tulisan yang sama dengan orang lain gitu ya. Nah, jenis-jenis karya tulis ilmiah yang teman-teman ketahui, saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Ada makalah begitu, kemudian ada kertas kerja. Kalau di kampus mungkin teman-teman ada tugas akhir begitu ya, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi begitu ya. Jadi itu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, makalah ini merupakan karya tulis ilmiah. Kita menyampaikan suatu masalah, kemudian pembahasannya seperti apa, berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang terjadi sebenarnya begitu ya, dan sifatnya empiris objektif. Jadi berdasarkan fakta yang sebenarnya dan berdasarkan objektivitas. Jadi bukan berdasarkan subjektivitas. Nah, tulisan ini itu biasanya makalah itu bertujuan untuk dibacakan di muka umum. Artinya ada forum-forum ilmiah tempat orang menyampaikan tulisan-tulisan ilmiahnya atau karya tulis ilmiahnya. Kalau kita lihat makalah ini, kalau teman-teman lihat pertemuan ilmiah, orang-orang biasanya membawakan makalahnya ya, begitu. Jadi mereka berbicara atau membacakan atau menyampaikan apa yang mereka tulis, hasil penelitian mereka, analisisnya seperti apa, sampai dengan simpulan hasilnya seperti apa, itu disampaikan di muka orang lain. Kemudian ada yang disebut dengan kertas kerja, paperwork begitu ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan makalah begitu ya, tapi lebih terperinci. Mungkin ada hal-hal yang tidak bersifat umum yang jauh lebih terperinci. Tujuannya sebenarnya tidak untuk tuntas, tapi untuk membuka sesuatu, membuka peluang. Ini jarang jarang kita buat kertas kerja ini. Kita lebih sering membuat makalah begitu ya. Ada masalah kita temukan, kita analisis, kita cari teori yang tepat ataupun menemukan teori baru yang tepat begitu ya. Kemudian kita sampaikan di muka umum untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau kita melihat jenis karya tulis ilmiah yang lain, ini sebenarnya yang 3 hal yang kita lihat berikutnya itu sebenarnya jenis tulisan ilmiah yang ada di perguruan tinggi. Kalau skripsi itu di Indonesia itu istilah yang kita gunakan untuk karya tulis yang ditulis menurut pendapat orang lain atau diri sendiri ya. Jadi datanya diperoleh melalui pengamatan lapangan atau percobaan laboratorium. Nah, kalau KBBI itu menyebut sebenarnya skripsi ini sebagai tulisan saintifik yang dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Hanya dalam fakta sebenarnya, sebagaimana halnya juga di STAN, kita melihat juga perbedaan ataupun di perguruan tinggi lainnya S1 untuk teman-teman yang S1 atau D4 begitu ya, istilah yang digunakan adalah skripsi. Sedangkan untuk yang lainnya, teman-teman yang D3 atau D2 atau yang lainnya begitu ya, menggunakan istilah karya tulis tugas akhir begitu ya. Jadi istilah yang berbeda sebenarnya. Kemudian kalau tesis ini sebenarnya sama ya, hanya dalam tulisan ini
ada hal yang lebih terperinci begitu ya, yang lebih tingkatnya lebih boleh dibilang lebih sulit begitu ya daripada skripsi. Jadi em, mungkin di dalamnya ada temuan-temuan baru begitu ya. Kemudian berdasarkan dari penelitian seseorang begitu. Jadi kalau tesis itu kalau di luar negeri itu menggunakan istilah yang berbeda dengan Indonesia ya. Jadi kita menggunakan tesis itu untuk pendidikan yang magister begitu ya. Kemudian kalau untuk doktor kita menggunakan istilah disertasi. Ini biasanya dia kalau untuk disertasi biasanya itu diharapkan menemukan hal baru atau bahkan teori baru yang harus ditemukan um, oleh seseorang dalam sebuah disertasinya. Oleh karena itu, kalau tulisan kita di bawah itu, ya mungkin bukan jenis disertasi. Kalau tulisan kita adalah untuk tugas akhir atau skripsi, kita tidak perlu sampai menemukan dalil atau teori baru begitu ya. Menghubungkan apa yang kita temukan dengan pendapat atau teori lain itu sudah dianggap cukup. Itu juga saya yakin yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau dalam menyusun karya tulis ilmiah itu tentu saja ada tahap-tahapannya yang harus kita penuhi ya teman-teman. Saya yakin teman-teman sekarang juga dalam tahap persiapan. Mungkin dari pertama kita masuk ke kuliah itu kita sebenarnya sudah melakukan persiapan untuk nantinya menulis karya tulis akhir di akhir perkuliahan kita sebelum kita lulus begitu ya. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang persiapan itu luas sekali. Hanya saja di sini nanti akan lebih dipersempit begitu ya. Jadi jauh-jauh hari teman-teman membaca buku yang sesuai, mungkin ada ide, saya ingin meneliti A begitu ya. Saya ingin melihat tentang A. Jadi mulai jauh-jauh hari teman-teman mencari informasi atau kalau lagi iseng mencari hal yang berkaitan dengan A, bukan tentang B, C, atau D, begitu ya. Jadi menemukan sebanyak mungkin hal yang berhubungan dengan A, begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5 tahap, sebenarnya 5 tahap besar dalam penyusunan karya tulis ini ya. Pertama persiapan, kemudian pengumpulan data, kemudian pengorganisasian atau pengonsepan, kemudian memeriksa atau menyunting konsep kita itu, kemudian menyaji atau mengetik ya. Ini sebenarnya tahap-tahapan besar, tetapi ketika kita melakukannya, itu hal-hal besar yang ada di dalam. Nah ini teman-teman sebenarnya sekarang kalau teman-teman sudah dalam tahap proposal, teman-teman sudah ada dalam tahap persiapan. Ya, berarti yang ada di kelas ini semua sudah punya topik dan sudah menentukan judul begitu ya. Kalau dosennya baik hati, biasanya kalau ada perubahan judul nantinya tidak masalah. Yang penting topiknya masih A begitu, sehingga tidak capek untuk mencari data lagi, tidak untuk mengumpul ulang data lagi, tetapi meneruskan yang sudah ada. Sedangkan judul kalau nanti mungkin di tengah jalan teman-teman menemukan kecenderungan tertentu, judul bisa berubah. Saya yakin An juga punya keleluasaan seperti itu sehingga teman-teman tidak harus terkurung pada judul tertentu, dan penggantian judul itu sebenarnya bukan hal besar. Penggantian topik lah merupakan hal besar ya. Kalau ganti judul itu sebenarnya biasa, tapi kalau ganti topik itu diharapkan kita tidak mengganti topik, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika topik kita berganti, maka kita melakukan langkah-langkah ulang sebenarnya, langkah-langkah dari awal lagi untuk melakukan penelitian untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. Ya, ini sudah dilakukan oleh teman-teman, membuat kerangka karangan karena teman-teman sudah membuat proposal. Berapa halaman proposal teman-teman? 10 ya? 5?
sekitar 10 mungkin, Bu. Sekitar 10 Kurang ya. lebih. Ya. Ya. Kalau Adam berapa halaman kemarin Adam? Kalau saya kemarin 11. 11 ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Coba saya tanya secara acak. Tina Febriana, berapa halaman kemarin Tina? Proposalnya. Sekitar 11 atau 12 halaman, Bu, saya lupa. 11 12 juga ya. 12 juga ya. Jadi hampir sama sebenarnya semuanya. Jadi kalau saya lihat contoh proposal yang dibagikan di autan yang saya dapatkan tadi pagi, itu sebenarnya ketika teman-teman sudah masuk ke proposal, teman-teman sudah tahu dengan pasti langkah apa yang harus teman-teman lakukan. Dan ini tadi kembali saya ingatkan teman-teman, tidak untuk mengganti topik begitu ya. Mungkin dosen pembimbingnya juga sudah mengingatkan mungkin dari awal. Karena kalau berganti topik itu hal yang berat, bahwasanya kita mungkin akan mengulang dan menambah waktu begitu ya. Silakan ganti judul tapi tidak mengganti topik. Jadi untuk menentukan topik, pikirkan baik-baik. Ini semester ini sudah harus menyelesaikan proposal begitu ya. Betul? Betul, Bu. Iya, Bu, benar. Bu. Baik. Jadi masih ada waktu sampai 2 bulan ke depan ya. Sebelum semester ini berakhir ya. Masih ada yang belum pasti soal topiknya atau semua sudah merasa pasti dengan topik masing-masing? Kalau saya sudah sih, Bu. Ya, ada yang masih merasa ragu-ragu dengan topiknya. Saya tidak menanyakan judul ya, topik. Ada yang masih ragu-ragu tentang topiknya? Atau Ya, sudah Bu. pasti? Sudah masih ragu-ragu atau sudah pasti? Ricky? Takutnya datanya nggak ada, Bu. Karena kan Takutnya online. Oh ya, takutnya datanya tidak ada. Sebenarnya kalau saya boleh menyarankan, mungkin teman-teman melihat dulu dari kira-kira. Jadi untuk menentukan topik mungkin sebenarnya sudah diberitahu. Kira-kira teman-teman mulai sebenarnya dari mengumpulkan datanya. Jadi lihat dulu data, bukan data secara terperinci nanti ya, langkah-langkah kira-kira apa yang bisa teman-teman melihat sesuatu, sebuah fenomena, anggaplah itu sebagai data dalam tanda kutip begitu ya. Nah, itu yang teman-teman giring untuk menjadi topik begitu ya. Jadinya nanti teman-teman tidak akan, kecuali mungkin lebih terperinci ya. Halnya sehingga seperti Ricky takut nantinya tidak menemukan data untuk hal yang dicari. Tapi mungkin bisa dibalik ya langkahnya. Datanya dulu ada, baru kemudian dari data itu teman-teman mengerucut ke topik, kemudian ke langkah-langkah lainnya gitu ya. Mudah-mudahan semua sudah merasa pasti gitu. Ini langkah-langkah dalam menentukan topik. Syarat memilih topik terletak di sekeliling penulis. Jadi sebenarnya yang ada di sekeliling kita. Kalau teman-teman kan konsentrasinya dalam hal pajak, tentu saja yang teman-teman lihat semua yang berkaitan dengan pajak yang ada di sekeliling teman-teman. Bisa saja sekarang kan sekeliling kita itu kita ini hidup di dalam dunia digital begitu ya. Jadi sekeliling kita itu bisa jadi jauh lebih luas begitu ya. Itu yang teman-teman lihat. Kemudian sekeliling kita itu bisa jadi juga di sekeliling tempat tinggal kita atau hal dalam lingkup kita beraktivitas. Kemudian hal yang menarik bagi teman-teman, begitu ya, menarik perhatian. Kalau teman-teman sudah tidak suka tentang hal itu, disarankan teman-teman tidak mengambil itu menjadi topik dalam penelitian teman-teman. Karena kalau tidak menarik dan tidak suka, nanti mengerjakannya pun tidak dengan senang hati. Carilah hal-hal yang benar-benar menarik, yang membuat teman-teman penasaran, ingin menemukan jawabannya. Kemudian terpusat pada suatu segi lingkup dan terbatas. Karena yang namanya hal itu kan tidak
tidak ada batasnya. Nah, kalau dalam hal penelitian, teman-teman harus melihat misalnya A sampai Z begitu ya, alfabetis, teman-teman harus melihat A saja atau B saja atau C saja, tidak melihat A sampai Z begitu. Kemudian topik itu memiliki fakta dan data yang objektif. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa jadi semuanya dimulai dari data. Jadi hasil pengamatan teman-teman terkait pada hal yang ada di peraturan daerah di kabupaten saya tentang A misalnya, atau bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal perpajakan di bidang A misalnya. Jadi itu teman-teman sudah melihat hal itu dengan mata teman-teman, kemudian menangkap untuk mencari data, begitu ya. Kemudian mengetahui prinsip-prinsip ilmiah atau tidak terlalu baru begitu ya, karena sebenarnya kalau mau baru tidak terlalu masalah, tapi tidak terlalu baru itu maksudnya belum banyak orang yang mengetahuinya dan tidak banyak orang yang menggunakannya, atau bahkan fenomena itu belum diketahui oleh orang lain. Tetapi sebenarnya kalau untuk mengenalkan hal baru juga tidak salah begitu dalam tulisan ilmiah. Ya. Kemudian memiliki sumber acuan atau bahan pustaka. Untuk karya tulis ilmiah tertentu dan pada bidang tertentu, sumber acuan dan bahan pustakaan itu adalah hal yang sangat penting, ya. Tetapi ada bidang ilmu yang lain, dalam hal ini mungkin bukan bidang ilmu yang sekarang teman-teman geluti, bisa saja mungkin sumber acuan atau bahan pustaka itu sangat terbatas, tetapi tetap saja ada begitu ya. Jadi tidak mungkin hal yang putih. Kalau dalam tulisan ilmiah itu tidak ada hal yang sebenarnya bersih, belum pernah ada orang berpendapat tentang itu. Karena itu pasti karena tulis ilmiah kita itu memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan. Saya tadi belum melihat secara terperinci juga apakah di STAN teman-teman dibatasi bahwa tulisan teman-teman itu paling tidak daftar pustakanya ada sekian-sekian begitu ya, ada 10 misalnya. Saya belum melihat sampai ke sana tadi. Tetapi bertujuan atau bahan kepustakaan yang kita tulis atau yang kita acu nantinya dan yang tertulis di daftar pustaka itu harus ada ya. Karena apa? Karena tidak ada satupun hal yang baru di dunia ini, walaupun ada yang namanya penelitian jadi penelitian yang bermula dari bawah sekali itu sebenarnya tidak pernah bawah sekali atau baru sekali ya. Kemudian dalam menentukan judul dari topik itu tadi, kita memilih judul. Yang pertama tentu saja judul itu sesuai dengan topik tadi. Dan sesuai dengan isi karangan itu sudah jelas. Jadi tidak mungkin judulnya A tapi kemudian berbicaranya tentang B begitu ya. Dan yang harus kita perhatikan bahwasanya judul kita itu menggunakan frasa, bukan kalimat. Kalau kalimat itu kan teman-teman sudah belajar ada subjek, ada predikat, ada objeknya begitu ya, atau ada keterangannya. Nah, yang kita gunakan ini adalah frasa. Dan biasanya frasa yang digunakan di dalam judul itu adalah frasa benda atau frasa nominal. Biasanya dengan pean atau kean atau apapun begitu ya, yang kita pakai di dalam judul. Judul itu diusahakan sesingkat mungkin. Tetapi sekarang ada beberapa judul, memang judul besarnya itu tidak terlalu panjang gitu ya, tetapi ketika dia memasukkan lokus dari penelitiannya atau lokasi penelitiannya di dalam judul itu biasanya menjadi panjang, tapi usahakan sepanjang apapun itu adalah sesingkat mungkin. Saya belum
melihat juga di peraturan tadi yang diberikan itu berapa panjang judul kita, harus tidak lebih dari sekian kata begitu ya. Jika ada aturan itu, teman-teman harus setia pada aturan itu. Biasanya ada aturan di dalam karya tulis ilmiah itu bahwasanya panjang judul itu tidak sampai lebih dari 15 kata kalau saya tidak salah ya. Ada beberapa jurnal yang menyarankan seperti itu. Kemudian ini dalam membuat kerangka karangan. Sebenarnya bukan teman-teman pasti sudah tahu ini ya. Jadi dalam kerangka itu teman-teman ada membuat babnya, kemudian ada bagian-bagian dari bab itu, subbab. Ada lagi bagian lebih kecil dari subbab itu ya. Jadi kalau saya lihat di aturan yang dianut oleh STAN itu bagian dari kerangka karangan yang kita munculkan itu sebenarnya sampai sub dari subbab begitu ya. Itu yang kita munculkan di dalam kerangka tulisan. Kemudian tahap berikutnya adalah setelah kita membuat kerangka karangan, kita mengumpulkan data. Data itu tadi bisa dari bahan bacaan, buku, majalah, surat kabar, entah dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk teman-teman bisa mendapatkan data daring. Sekarang itu sebanyak-banyaknya begitu ya. Kemudian kita juga bisa mengumpulkan data dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang kita sedang kerjakan begitu ya. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang tentang pajak konsumen begitu, jadi yang teman-teman cari, yang teman-teman amati atau teman-teman wawancarai tentu saja konsumennya. Ya. Kemudian kalau itu berupa percobaan atau pengujian di lapangan atau laboratorium itu bisa jadi data kita kumpulkan dari sana. Kemudian berikutnya adalah kita mengorganisasikan dan mengonsep. Bahan-bahan itu kita kelompokkan, bagian mana yang kita dahulukan, bagian mana yang kita kemudiankan, gitu ya. Kemudian menulis bagian awal, kemudian menulis lagi bagian-bagian yang telah dikelompokkan. Saya yakin ini langkah-langkah ini teman-teman tahuinya, gitu ya. Kemudian menyunting konsep. Sebenarnya menyunting yang dimaksud di sini adalah kita membaca kembali tulisan yang sudah kita buat. Sering kalau kita kesalahan yang kita lakukan adalah kita melalaikan bagian membaca dengan terperinci apa yang sudah kita tuliskan atau hal yang sudah kita kerjakan. Jadi kita cek lagi apakah bagian ini sesuai, apakah masuk akal atau tidak masuk akal ya. Karena dalam tulisan akhir kita tidak harus misalnya melalui pembaca pertama atau pembaca kedua dari orang lain atau tidak melalui proofreader begitu ya. Untuk tulisan ilmiah kita ya bisa jadi kita akan melewatkan bagian-bagian itu. Akan tetapi jauh lebih baik kalau teman-teman saling punya waktu begitu ya, cek silang dengan teman-teman yang lain. Kira-kira mengerti atau tidak yang saya tuliskan ini. Tetapi sering yang jadi pembaca atau penyunting kita itu adalah dosen pembimbing kita ya. Jadi tanpa kita baca kita sudah menyerahkan apa yang kita kerjakan. Kemudian yang terakhir itu adalah menyajikan atau mengetiknya, gitu ya. Jadi penyajian atau pengetikan. Nah ini akan lebih banyak hal-hal teknis yang teman-teman perhatikan di sini. Misalnya batas kertas atau margin kiri kanannya berapa, kemudian batas bawah batas atasnya berapa, kemudian nantinya kampus menentukan ukuran kertasnya seperti apa atau jenis kertasnya seperti apa, kemudian bagaimana aturan kita tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Nah, sekarang dalam penulisan karya tulis
ilmiah kita yang sekarang, kita menggunakan cara pengutipan, kemudian cara penulisan catatan kaki, dan daftar pustaka yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang sudah teman-teman pelajari ketika kita di kuliah tentang ejaan begitu ya. Mungkin ada yang berbeda berdasarkan prinsip yang dianut oleh kampus kita. Nah, kalau teman-teman di PKN STAN itu ini jenis karya tulis ilmiah yang akan teman-teman kerjakan. Bisa laporan praktik kerja lapangan, bisa karya tulis tugas akhir, dan saya yakin yang nomor 2 ini yang teman-teman kerjakan. Betul atau tidak? Betul, Bu. Karya tulis tugas akhir ya. Dan skripsi itu jenis-jenis yang ada di STAN, dan teman-teman sekarang mengerjakan karya tulis tugas akhir ya. Saya yakin tidak mungkin kita lompati saja bagian-bagian ini karena sudah tahu. Nah, ini adalah contoh judul yang dipakai. Kalau tadi kan ada prinsip seakan sesingkat mungkin, tetapi seperti yang saya sampaikan, kita memasukkan fokus data kita itu ke dalam tulisan kita, ya, atau bisa juga langsung segala kaitannya dengan di mana kita mendapatkan data kita itu berkaitan dengan topik itu kita masukkan ke dalam judul. Kalau ini judulnya teman-teman lihat, tinjauan atas pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Tangerang Selatan. Ini daerahnya itu masuk ke dalam judul begitu ya. Oleh karena itu teman-teman mungkin akan topiknya bisa saja sama, tetapi daerah atau lokasi penelitian teman-teman itu yang berbeda. Ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 14. Nanti saya cek berapa aturan kata di dalam STAN. Jika tidak ada, ya teman-teman masih memiliki keleluasaan untuk membuat judul itu seperti apa. Kalau teman-teman perhatikan di sini, tadi kan judul itu berupa frasa. Frasa itu berarti bukan kalimat. Teman-teman tidak bisa menemukan subjek, predikat, objek, atau keterangan. Itu hanya berupa frasa. Frasa yang digunakan di dalam judul umumnya adalah frasa benda. Kalau kita lihat di sini, intinya adalah tinjauan. Tinjauan dengan akhiran an ini adalah kata benda. Berarti ini adalah frasa benda atau frasa nominal. Tinjauan atas pengaruh penerimaan biaya pemerolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Tangerang Selatan. Berarti ini intinya adalah tinjauan. Tinjauan apa? Atas pengaruh penerimaan ini terhadap pendapatan asli daerah Tangerang Selatan. Ya, jadi ini judulnya. Kemudian daftar isi, saya yakin ini juga yang sudah teman-teman lihat. Ada halaman judul, ada halaman persetujuan, nantinya ada pernyataan lulus ujian konferensi. Kemudian ada kata pengantar dari teman-teman, kemudian ada daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar atau grafik, ada daftar lampirannya. Kalau tulisan kita mungkin tidak punya gambar atau tulisan kita tidak punya tabel, itu bisa diabaikan. Tetapi umumnya tulisan-tulisan kita itu dilengkapi tabel atau gambar tertentu ya, atau grafik. Nah, ini saya yakin sudah muncul di bagian-bagian ini sudah muncul di kerangka tulisan teman-teman. Ada latar belakangnya. Jadi dibagi, kalau kita bagi per bab, untuk tugas akhir teman-teman, ada pendahuluan gitu ya, ada latar belakang, ada tujuan mengapa teman-teman menulis, ada ruang lingkup pembahasannya, ada metode pengumpulan datanya,
ada sistematika penulisannya. Jadi bab ini isinya apa, bagian berikutnya isinya apa, itu sistematika penulisan. Kemudian ada data dan fakta. Ini berkaitan dengan data yang teman-teman kumpulkan. Jadi karena dia berbicara ini tentang Tangerang Selatan, dia memberi gambaran kondisi geografisnya seperti apa, visi misinya seperti apa, kemudian kondisi demografisnya seperti apa. Dan ini sebenarnya data dan fakta ini pasti ada hubungannya dengan tulisan kita ya. Jangan memasukkan hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan tulisan kita. Kemudian bagian B dari data dan fakta itu ada gambaran umum tentang pendapatan asli daerah di sana, ada tugas pokoknya seperti apa, struktur organisasi di pemerintah daerah seperti apa, kemudian visi dan misinya, kemudian gambaran umum. Ya. Kemudian bab berikutnya adalah landasan teori dan pembahasannya. Landasan teori itu sebenarnya teori-teori yang teman-teman gunakan dalam mengerjakan, dalam menganalisis nantinya ya, itu yang teman-teman jadikan. Jadi bukan teori-teori seperti teori-teori sembarangan begitu ya, asal ada kaitannya teman-teman masukkan, tetapi hal-hal yang benar-benar teman-teman gunakan dalam tulisan ilmiah teman-teman. Jadi saya sering memperhatikan bahwasanya ketika orang memasukkan landasan teori, itu dia masukkan banyak teori, ini teori ini teori ini menyebutkan tentang ini menyebutkan tentang ini, tanpa menghubungkannya dengan tulisan yang sedang kita buat. Nah, ini adalah sebuah kesalahan ya. Jadi yang kita lakukan adalah mengapa kita mengambil teori A misalnya lalu hubungkan itu dengan tulisan kita. Itu yang wajib kita kerjakan. Kemudian bab pembahasan ini biasanya bab yang mungkin bagi sebagian adalah bagian yang sangat berat karena kita melakukan analisis, kemudian bagian ini yang kita masukkan dalam pembahasan. Tetapi kalau teman-teman mengerjakannya dengan langkah-langkah yang sudah tepat, saya yakin dengan memahami teori, kemudian memahami permasalahannya dengan benar, saya yakin teman-teman bisa mengerjakan ini dengan baik. Kemudian bagian penutup, bagian akhir. Itu berisi jika memang ketentuannya simpulan dan saran itu dipisah, bisa teman-teman pisah. Jadi jika tidak ada ketentuan seperti itu, bisa saja bagian penutup itu isinya hanya merupakan simpulan. Tetapi jika ditentukan bahwasanya di sana selain simpulan merupakan simpulan dan saran. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang benar-benar berhubungan dengan kebahasaan dalam tulisan ilmiah kita. Mengapa hal ini penting? Karena kita namanya juga tulisan ilmiah. Yang kita sampaikan itu adalah apa yang ada di pikiran kita dalam bentuk tulisan, gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk tulisan, sebagaimana yang saya tegaskan di bagian awal perkuliahan, teman-teman harus memiliki pengetahuan yang cukup berkaitan dengan hal-hal yang sudah teman-teman pelajari sebelum ujian tengah semester. Ya, ada di sana kita berbicara tentang ejaan, ada kita berbicara tentang pemilihan kata, kemudian ada juga berbicara tentang struktur kalimat sampai dengan paragraf. Jadi ini yang menjadi modal teman-teman dalam menulis tulisan ilmiah. Yakinlah ketika teman-teman itu menulis dengan baik, ya, penulisan tanda bacanya tepat, kemudian pemilihan katanya sesuai dengan register penelitian yang teman-teman lakukan, kemudian struktur kalimatnya tepat, ada subjek, ada predikat, kemudian paragrafnya juga ada
pokok pikiran dan kemudian ada penjelasnya, itu akan memudahkan bagi orang lain yang membaca tulisan teman-teman, begitu ya. Jadi yakinlah kalau teman-teman sudah melakukan ini dengan baik dalam menuliskan karya tulis ilmiah teman-teman, 50% dari keberhasilan teman-teman dalam menyampaikan tulisan teman-teman itu sudah, saya yakin sudah berhasil 50%. Sisanya adalah hal yang lain, begitu ya. Jadi banyak sebenarnya kegagalan ketika ada orang yang sebenarnya pandai sekali, tetapi dia tidak mampu menuangkan apa yang ada di pikirannya dengan bahasa yang bagus. Dia akan gagal, begitu ya. Ada orang yang ketika berbicara begitu bagus, tetapi ketika menulis itu tidak bagus. Nah, sebenarnya untuk orang-orang yang seperti ini sebenarnya harusnya tidak ada masalah ya. Karena dia bisa berbicara bagus, harusnya dia bisa menulis bagus. Kalau bagi ada orang yang seperti ini, mungkin bisa dia mencoba menggunakan aplikasi. Kan sekarang kita bisa memindahkan kata-kata yang kita gunakan secara lisan dalam bentuk tulisan, begitu ya. Dan nanti tinggal menyuntik di bagian akhirnya. Jadi kemudahan teknologi juga bisa teman-teman gunakan dalam hal ini. Nah, kita akan berbicara tentang bagian lain yang penting di dalam karya tulis ilmiah, citasi atau tulisan. Kita harus tadi menjadi dasar kita dalam menulis tulisan ilmiah itu adalah menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan plagiasi, begitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kita melakukan pengutipan atau menyitasi atau melakukan citasi terhadap tulisan orang lain. Nah, ada beberapa gaya yang dipakai ya di dunia ini, tetapi yang paling banyak digunakan dan yang sekarang menjadi pilihan jurnal-jurnal ilmiah, baik yang ada di luar Indonesia maupun yang ada di Indonesia, itu berdasarkan apa ini ya? APA, American Psychological Association. Jadi sebenarnya katanya itu sudah lama, tetapi mungkin kita baru mengenalnya belakangan ini ya, soal ini. Jadi di sana itu sebenarnya mengapa orang banyak menggunakan apa ini dalam pengutipan, karena sejauh ini yang paling komprehensif sampai hal yang terperinci dan mudah untuk kita ikuti karena terlihat mengikuti perkembangan zaman ini adalah APA ini. Jadi kalau kita yang berhubungan dengan dunia sosial terutama, karena kan ketika kita berbicara tentang ekonomi begitu, itu adalah berhubungan dengan ini. Jadi oleh karena itu jurnal-jurnal yang berhubungan dengan humaniora, sosial atau ekonomi itu banyak menggunakan apa? Termasuk pun menggunakan ini. Ya, kemudian ada MLA. Ini ada beberapa yang menggunakan ini, tapi tidak banyak begitu ya. Kemudian ada juga yang namanya cukup terkenal juga dan banyak digunakan, itu adalah Chicago. Jadi gaya ini juga banyak digunakan, akan tetapi yang digunakan oleh PKN STAN adalah apa begitu ya. Dan sebenarnya saya suka dengan gaya apa seperti ini. Kalau kita melihat secara umum, sebenarnya kalau kita melihat apa yang digunakan di apa ini mirip dengan apa yang ada di dalam PUEB kita. Hanya saja ada beberapa bagian yang berbeda ya. Kalau dari urut-urutannya itu sebenarnya sudah sama. Dari nama penulis, kemudian tahun, hanya saja di sini diberi dalam kurung, kemudian judulnya,
begitu ya. Judul tulisan dengan cetak miring. Walaupun dia judulnya, kalau kita kan masih menggunakan huruf kapital dan tidak kapital kecuali untuk kata tugas, seperti kalau di sini ada in dan ada n gitu ya. Kemudian ada tempat terbit dan nama penerbit. Ini secara urut-urutan sama dengan PUEB. Tapi perbedaannya hanya di sini ya. Dan kalau ini dia menyingkat nama, hanya menggunakan nama belakangnya, itu pilihan IPA sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya itu bentuknya agak berbeda. Oleh karena itu mungkin yang menjadikan apa ini banyak digunakan di Indonesia. Nah, berikutnya kita akan melihat tata cara penulisan. Bagaimana pengutipan, bagaimana catatan kaki, dan bagaimana penulisan daftar pustaka. Ya. Kalau kita berbicara tentang kutipan, itu ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Saya yakin kalau saya tanya pada teman-teman apa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, teman-teman bisa menjawab dengan baik. Sama seperti ketika membuat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Begitu sebenarnya intinya. Jadi kalau langsung itu kita mengambil secara penuh apa yang disampaikan oleh orang lain, jadi menyalin persis tanpa mengubah sedikit pun redaksinya sampai ejaannya. Kalau ada salah ejaan, ya tetap kita masukkan salah ejaan begitu ya. Kalau ada salah ketik di sana, tetap kita tuliskan, tapi kita mungkin bisa memasukkan beberapa kata bahwa kita bagian itu bagian yang salah sebenarnya. Itu bisa teman-teman masukkan dengan cara tertentu begitu ya. Kemudian kalau kutipan langsung ini sebenarnya kutipan yang kalau teman-teman buat jadi baris itu kurang dari 4 baris. Dan memasukkannya teman-teman menggunakan tanda petik ya. Jadi kutipan langsung itu menggunakan tanda petik. Dan jarak antar barisnya adalah 2 spasi. Sama dengan tulisan teman-teman, bagian tulisan teman-teman yang lain. Ya. Jadi karena tulisan teman-teman menggunakan 2 spasi, maka ini juga menggunakan 2 spasi. Tapi kalau ketentuannya teman-teman menggunakan 1,5 spasi, ini juga 1,5 spasi begitu ya. Jadi tidak berbeda dengan tulisan yang lain. Bagian tulisan yang lain di dalam karya tulis ilmiah kita. Kemudian ini sebenarnya hanya contoh ya. Kemudian ini juga contohnya. Jadi ini mungkin karena apa ya? Karena ruangnya sedikit, jadi 4 baris. Harusnya ini tidak sampai 4 baris ya. Kurang dari 4 baris harusnya. Nah, kalau kutipan langsung teman-teman itu terdiri atas 4 baris atau lebih, itu ditempatkan di bawah garis terakhir teks yang mendahuluinya dengan diketik jorok ke dalam 5 ketukan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 aja, atau hitung di atas di bar kita itu setelah berapa ya angka, kalau kita mulai dari angka 1 berarti itu setelah 1,5 begitu ya. Kemudian dari ketukan margin kiri tanpa tanda titik. Jika awal kutipan adalah awal paragraf, maka jika awal kutipan adalah awal paragraf, baris pertama kutipan dimulai dari ketukan ke-11. Jadi teman-teman diminta untuk menghitung dalam hal ini berapa spasi yang teman-teman gunakan, baru kemudian setel di sana seperti apa. Ini adalah contoh kutipan langsung yang yang jumlah barisnya banyak. Menurut
Kalau kutipan langsung sebenarnya langsung, oh mungkin dia menggunakan buku terjemahan ini ya. Karena kalau kutipan langsung itu kan mengutip kata per kata secara langsung dari sebuah sumber, tidak mengubah apapun, termasuk sebenarnya bahasanya. Jadi kalau teman-teman melakukan pengutipan langsung terhadap buku teks yang berbahasa Inggris, misalnya, jadi kutipan langsungnya pun menggunakan bahasa Inggris. Hanya saja teman-teman, karena tulisan teman-teman nantinya menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman wajib menerjemahkan kutipan teman-teman itu ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu sebenarnya orang lebih memilih untuk menggunakan kutipan yang tidak langsung. Jadi mengapa menggunakan kutipan tidak langsung? Karena kita membaca, kemudian kita mencerna dengan pikiran kita, kemudian itu yang kita sampaikan di dalam tulisan kita. Jadi kita menggunakan kata-kata dan gaya kita sendiri. Jadi kalau kita menggunakan kutipan tidak langsung, kalimat yang kita tuliskan itu tidak dalam tanda petik. Kutipan ini sebenarnya kita usahakan sependek mungkin, sesingkat mungkin. Karena apa? Karena kita memproduksi kembali pendapat orang lain dengan kalimat kita sendiri, ya. Memproduksi kalimat orang lain dengan kalimat kita sendiri. Pendapat orang lain kita sampaikan dengan cara kita sendiri. Penulisannya pun sama seperti bagian teks yang lainnya. Kalau 2 spasi, di situ juga 2 spasi. Kalau 1,5 spasi, di situ juga 1,5 spasi. Begitu ya, teman-teman. Contoh ini. Nuklir memang membahayakan umat manusia jika tidak dikelola dengan benar. Namun nuklir juga banyak manfaatnya, seperti untuk pembangkit listrik. Bahkan nuklir juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kekuatan militer. Nah, ini sebenarnya mungkin pendapat si penulis dari membaca banyak tulisan, bukan atas pengetahuan kosongnya ya, tetapi atas mungkin pendapat orang lain dia sampaikan sebelumnya, atau merupakan pendapat dia dari bacaan yang mungkin bacaan atau pengetahuan umum yang dia ketahui begitu ya. Nada dengan itu, Warsito mengatakan bahwa menurut beberapa teori, senjata nuklir dapat menetralisasi kesenjangan kekuatan militer suatu negara. Jadi, penulis ini menyampaikan ulang pendapat Warsito dari dalam buku yang diterbitkan pada tahun 83 di halaman 43. Itu kita tidak tahu pendapat si Warsito itu seperti apa, tetapi penulis menyampaikannya bahwa menurut beberapa teori senjata nuklir dapat menetralisasi kesenjangan kekuatan militer suatu negara. Begitu ya, ini pendapat dia. Jadi kalau teman-teman nantinya membuat kutipan, itu biasanya ada kecenderungan, mungkin Stan punya kecenderungan bahwa kutipan itu lebih bagus kutipan tidak langsung, ya, atau mungkin juga kampus kita tidak memberi batasan seperti itu, sehingga kita memiliki keluasaan dalam menggunakan kutipan. Nah, ini dalam pencantuman sumber kutipan kita. Kalau pengarangnya satu orang, cara pengutipannya seperti ini begitu ya. Jadi menurut siapa? Jadi ya. Jadi kita menggunakan nama akhir orang ya. Nama akhir orang tersebut. Sebenarnya kenapa cara ini kita gunakan? Karena kita mengadopsi cara yang digunakan oleh orang asing ya. Kalau misalnya orang asing kan biasanya dia menggunakan namanya sendiri, kemudian nama tengahnya, dan yang terakhir adalah nama keluarga begitu ya. Jadi
kita menggunakan nama akhir orang itu yang merupakan nama keluarganya. Nanti saya akan bagikan juga ke teman-teman kalau misalnya kita menggunakan kutipan buku dari orang yang mungkin berasal dari karena untuk nama belakang atau nama keluarga itu biasanya berbeda berdasarkan di lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya untuk orang-orang Jepang biasanya nama keluarganya itu ada di depan. Kemudian nama dirinya baru ada di belakang. Orang Jepang, orang Korea begitu ya, bagi teman-teman yang suka drakor misalnya, siapa namanya, beberapa artis Korea itu kan nama keluarganya ada di depan begitu ya, baru nama dirinya ada di belakang. Nah, itu ada hal yang berbeda juga, apa juga memperlakukan secara berbeda orang-orang yang datang dari bangsa tertentu terhadap nama belakang yang kita gunakan di dalam tulisan ilmiah. Kemudian kalau kita orang Indonesia, biasanya kita tidak mempunyai nama keluarga sebagai nama belakang. Nama yang kita gunakan yang mana? Nama unsur nama yang paling belakang. Misalnya saya tidak punya nama keluarga begitu ya. Ya nama saya Kiti Karenisa begitu. Tapi kalau orang menyitasi tulisan saya, orang akan memasukkan Karenisa begitu ya sebagai nama pengarang. Kalau misalnya di sini beberapa suku di Indonesia itu punya nama keluarga, seperti di sana ada Michael Armstrong Manalu atau Febrianti Silaban begitu ya. Jadi Silaban Manalu itu biasanya nama keluarga. Oleh karena itu digunakan di dalam sitasi unsur nama yang paling belakang. Nah ini kalau sekarang teman-teman kan umumnya nama teman-teman itu terdiri atas 3 kata begitu. Adam, Pancar, Nirvana. Kalau saya mengutip tulisan Adam, saya akan mencantumkan Nirvana, kemudian di Nirvana tahun 2020 halaman 60 misalnya ya. Itu ketika saya mengutip tulisan Adam, Pancar, Nirvana. Nantinya di dalam daftar pustaka saya akan menulis kalau berdasarkan cara kita akan menggunakan Nirvana, A titik P begitu ya. Tapi mungkin kita tidak seketat itu, kita hanya mengikuti gaya tapi kita masih boleh menggunakan Nirvana, Adam Pancar sehingga jelas orang ini siapa. Karena bangsa Indonesia, kita di Indonesia belum punya aturan seperti atau Chicago atau seperti apa, jadi kita tidak bisa mengacu itu ya. Jadi belum ada yang terperinci tentang penulisan karya tulis ilmiah, sitasi atau daftar pustaka seperti apa di dalam bahasa Indonesia. Jadi saya pikir masih leluasa kita boleh menulis nama panjang kita karena umumnya orang Indonesia ya pakai nama-namanya sendiri. Kalau 2 penulis seperti apa? Dua-duanya menggunakan nama akhirnya begitu ya. Kalau 3 orang atau lebih, ini kita menggunakan dan kawan-kawan. DKK tahun berapa, kemudian pendapatnya apa ya. Kemudian kalau yang disitasi itu adalah lembaga, jadi ada tulisan di negara kita ini banyak mungkin kita akan banyak mengambil sumber sitasi itu dari laman tertentu atau dari buku tertentu yang diterbitkan oleh lembaga tertentu, sehingga yang menulis itu bukan orang per orang ya, tetapi sebuah lembaga. Nah kalau lembaga yang menerbitkannya ya kita tulis nama lembaga itu ya. Kemudian kalau dalam kutipan sebenarnya saya tidak tahu, belum membaca secara lebih serius lagi ataukah saya memang melewati bagian ini begitu ya. Ada beberapa kampus yang tidak menyarankan teman-teman mengutip dari sebuah kutipan yang lain. Jadi langsunglah ke sumber aslinya. Menurut Ramlan dalam Mulyono, berarti Mulyono misalnya yang punya buku, Ramlan ini hanya mengutip gitu ya.
Mulyono ini mengutip tulisan Ramlan, gitu ya, terbalik saya. Jadi Mulyono mengutip tulisan Ramlan. Alangkah lebih baiknya kita langsung menuju buku tulisan Ramlan, gitu ya. Jadi kalau kata dosen saya dulu, lebih baik kita itu menggunakan, jadi jangan menggunakan hadis, lebih baik gunakan kitab sucinya yang sebenarnya, Quran, begitu ya. Jadi langsung mengutip eh, tidak dari sumber kedua, tetapi dari sumber aslinya. Jadi kalau teman-teman menemukan sebuah buku dan buku itu mengutip dari sebuah tulisan yang bagus, coba cari buku aslinya. Coba cari sumber aslinya, karena nilai keilmiahan teman-teman, walaupun nantinya sebenarnya kutipannya sama, teman-teman punya bayangan kira-kira ini tentang apa, carilah buku aslinya. Karena sekarang untuk mendapatkan buku, tinggal apa ya, usaha teman-teman atau mencari di buku elektronik itu juga mungkin lebih banyak begitu ya, atau jurnal-jurnal ilmiah yang berupa kemudian kita cari sumber aslinya, itu biasanya gampang kita temukan sekarang, jauh lebih gampang daripada mungkin 10-20 tahun lalu ketika harus mencari itu di perpustakaan. Ya, jadi disarankan teman-teman menggunakan sumber yang asli. Tapi jika sangat terpaksa, itu tetap diperbolehkan. Tetapi mungkin nanti ada penilaian tertentu dari dosen teman-teman, ya. Kemudian untuk catatan kaki. Nah, untuk beberapa kampus atau beberapa jurnal atau beberapa tempat untuk penulisan ilmiah, ada penulisan ilmiah yang cenderung tidak terlalu menggunakan catatan kaki. Tetapi jika itu memerlukan, silahkan teman-teman cantumkan. Jadi sebenarnya catatan kaki itu diberikan untuk memberi keterangan tambahan yang tidak berasal dari sumber pustaka. Jadi keterangan itu bisa dibuat oleh penulis sendiri atau diperoleh dari wawancara dengan seseorang begitu. Tapi sebenarnya sekarang kalau kita mengacu pada hasil wawancara dengan seseorang itu bisa dijadikan sebagai sumber sitasi kita. Ya, jadi sebenarnya tidak harus kita masukkan ke dalam catatan kaki karena bisa masuk di badan tulisan ilmiah kita, ya. Jadi tidak di kakinya tapi di badannya. Nah, banyak orang memasukkan catatan kaki itu jika itu mungkin mengganggu kelurusan dari penyimakan isi karya tulis ilmiah kita itu. Bisa jadi itu merupakan catatan tambahan dari kita. Bisa jadi itu adalah hal yang misalnya kita di sini berbicara, kita menyetujui tentang hal ini, tapi kemudian di bagian akhir, di bagian kita beri kemudian keterangan, kita beri catatan kaki begitu ya, bahwa sebenarnya banyak orang tidak menyetujui hal ini karena bla 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 begitu ya, atau apapun itu bisa teman-teman masukkan ke sana. Artinya yang tidak sealiran dengan badan tulisan teman-teman. Kemudian di dalam teks tempatkan nomor di belakang. Itu ada caranya. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi Word itu tinggal ada di sana di referensi, teman-teman cari ada kaki di sana dan otomatis akan muncul di bagian bawah sehingga itu yang teman-teman tik begitu ya. Sekarang mungkin caranya tidak perlu harus disebutkan langsung, catatan kaki dinaikkan setengah spasi karena kita begitu menggunakan aplikasi tertentu otomatis itu akan naik setengah spasi dan catatan kakinya sudah langsung diberikan kepada kita. Silahkan mengetik di sini begitu ya. Jadi teknologi itu memudahkan kita dalam membuat catatan kaki. Nah, ada juga tulisan ilmiah yang selain menggunakan catatan kaki itu dia menggunakan catatan akhir ya. Jadi catatan akhir ini biasanya ada di bagian akhir dari sebuah bab, bukan di kaki halaman itu. Kalau di MS Word mungkin teman-teman bisa memilih beberapa catatan, judulnya ada
footnote, ada yang judulnya endnote kalau saya tidak salah ya. Jadi di akhir sebuah bab begitu. Jadi namun umumnya di Indonesia kita masih menggunakan catatan kaki, bukan catatan di akhir sebuah bab. Akan saja teman-teman baca nanti biasanya ukuran hurufnya itu lebih kecil begitu ya. Ini hanya sekadar contoh, itu naik setengah spasi di atas, kemudian di bawah seperti ini ya. Itu keterangan tambahan. Kemudian bagian berikutnya adalah untuk penulisan daftar pustaka ya teman-teman. Daftar pustaka itu berisi acuan yang benar-benar kita gunakan dalam tulisan kita. Bukan semua buku yang kita baca sepanjang kita menulis karya tulis ilmiah. Jadi yang masuk ke dalam daftar pustaka itu adalah buku yang benar-benar teman-teman sitasi di dalam tulisan teman-teman. Baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Jadi kalau hanya bacaan teman-teman saja, misalnya saya baca buku ini untuk tentang hal ini, mungkin saya baca 10 buku, tapi tidak ada satupun yang saya kutip, ya itu tidak perlu saya masukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi betul-betul yang ada di daftar pustaka ini adalah buku yang teman-teman kutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita harus membagi daftar pustaka itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada sumber acuan atau referensi, ada dokumen publik atau peraturan perundang-undangan ya. Jadi ada dua hal ya. Kemudian bagian daftar pustaka itu ditulis secara alfabetis. Yang alfabetis ini apanya? Nama akhir dari penulis itu tadi. Ya. Kalau di sini ada nama belakangnya Sahira, misalnya, kemudian Gabriel, kemudian Maulana, misalnya, kemudian Manalu. Nah itu kalau kita susun secara alfabetis, berarti Gabriel dulu, baru kemudian berarti Manalu dulu, kemudian Maulana, baru Sahira, begitu ya. Jadi urutannya betul-betul alfabetis. Nah, sekarang karena kemudahan teknologi juga, teman-teman tidak perlu mengurutkannya secara oh ini dulu baru ini gitu ya. Jadi tinggal diurut secara alfabetis, otomatis itu nanti akan tersusun secara alfabetis. Nah, kalau teman-teman juga menggunakan aplikasi tertentu dalam penulisan daftar pustaka, itu teman-teman tidak perlu lagi mengetik ulang ya di bagian akhir nanti, karena akan tertulis sendiri begitu ya. Jadi silahkan teman-teman menggunakan apapun itu, mana yang nyaman untuk teman-teman. Baris pertama dari daftar pustaka itu dimulai dari margin kiri. Jadi bagian paling awal ini paling pinggir sini. Tapi kemudian bagian seterusnya itu menjorok ke dalam begitu ya. Ketukannya 6. Ada 6 ketukan ke dalam. Kemudian jarak antar tulisan di satu identitas daftar pustaka itu jarak antar barisnya adalah 1 spasi. Sedangkan jarak antar daftar pustaka itu atau antar acuan itu 2 spasi ya. Jadi oleh karena itu teman-teman bisa melihat jaraknya, ada yang 1 baris, ada yang 2 baris ya. Jadi antar baris di dalam sebuah acuan itu 1 spasi, tetapi antar acuan yang berbeda itu 2 spasi. Nah, kita akan melihat daftar pustaka ini secara lebih terperinci. Tadi sebenarnya dari mungkin pertemuan pertama ketika kita berbicara tentang pedoman ejaan, sebenarnya kita sudah berbicara tentang daftar pustaka ini ya teman-teman. Bagaimana penulisannya, ada di bagian depan itu adalah nama pengarang, susunannya dibalik.
nama yang paling belakang, unsur paling belakang itu jadi ke depan. Kalau namanya Michael Armstrong Manalu, maka Manalunya ada di depan, kemudian koma Michael Armstrong, atau Manalu, koma M titik A titik, gitu ya. Kemudian tahun terbit. Tahun terbit sebuah buku. Tahun terbitnya teman-teman lihat di mana? Dalam sebuah buku itu saya di sini punya buku teks apa ya? Harus saya lihat. Em, nah, misalnya ini ada buku, teman-teman lihat ini buku fotokopian dari mana? Dari meja saya. Kemudian yang teman-teman lihat tahun terbitnya itu adalah di bagian identitas buku. Identitas buku itu ada di mana? Teman-teman bisa melihat ini misalnya halaman judul dalam. Nah, ini halaman judul dalam. Di bagian belakang dari halaman judul dalam ini adalah halaman identitas buku. Nah, disinilah teman-teman melihat tahun terbit dari buku ini. Ya, biasanya ada di situ. Begitu juga judul lengkapnya ada di sana, selain di halaman depan ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian tempat terbitnya ada di situ, kemudian nama penerbitnya ada di situ. Nah, mungkin menjadi permasalahan kita sekarang adalah kalau teman-teman menggunakan buku yang diterbitkan oleh pihak luar begitu ya. Jadi ada beberapa buku yang kalau kita lihat sebenarnya penerbitnya ada di beberapa negara begitu ya. Nah, ada macam-macam ini, tetapi itu pasti teman-teman bisa lihat identitasnya mana dari penerbit itu yang mengeluarkan buku ini. Penerbit di daerah mana dengan nama itu yang mengeluarkan buku ini ya. Jadi ada di halaman identitas itu. Jadi jangan bingung-bingung untuk mencarinya, cari di halaman identitas. Nah, ini adalah contoh daftar pustaka yang menggunakan satu nama penulis begitu ya, dan 2 sampai beberapa penulis. Teman-teman perhatikan dari yang tadi, kalau kita misalnya menggunakan apa, nanti ini ada di dalam kurung. Ghazali Imam berarti namanya adalah Imam Ghazali. Bukunya judulnya Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Kota tempat terbitnya adalah Semarang. Kemudian nama penerbitnya adalah Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Kemudian kalau buku ini penulisnya adalah namanya Dewi Astuti. Astuti Dewi ya, karena Dewinya ada di belakang. Kemudian tahun terbitnya, kemudian judul bukunya, kemudian tempat terbit dan nama penerbit. Nah, kalau penulisnya 2 sampai dengan 3 penulis, maka penulisannya itu bisa seperti ini. Ini 3 penulis sebenarnya. Ya, ada ini adalah orang yang unsur namanya yang dibalik adalah nama yang pertama saja. Ini adalah Tom Clancy namanya. Kemudian unsur yang kedua dan yang ketiga itu tidak dibalik, masih dicontohkan ini. Tapi kalau kampus kita benar-benar mengacu pada semua unsur nama itu dibalik ya. Kemudian ini kalau 2 nama hanya orang pertama saja yang unsur namanya dibalik ya. Jadi yang kedua dan yang ketiga itu tidak dibalik. Kemudian kalau penulisnya lebih dari 3 itu nama pertama, kemudian diikuti dengan DKK. Tapi bisa juga dengan et al. Begitu. Et al. Itu sebenarnya istilah Latin yang digunakan untuk menggantikan dan kawan-kawan. Ya, itu ya teman-teman.
Kemudian sama sih semuanya seperti itu. Ini menggunakan DKK, ini menggunakan et al. Jika yang menulis itu bukan orang yang menulis, ya maksudnya dia hanya merupakan editor, jadi dia mengumpulkan naskah orang-orang dan dia menjadi editornya, dan di buku itu, di bagian identitas buku ini menggunakan nama editor, begitu ya. Jadi kita menggunakan add seperti ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin saya akan sampaikan kepada teman-teman dalam pertemuan minggu kita minggu yang akan datang ya, atau dalam pertemuan berikutnya ketika teman-teman memberi jadwal pada saya, karena saya yakin tanggal 24 nanti tidak ada perkuliahan begitu ya. Saya pikir mungkin karena waktunya sudah pukul 20:38, mungkin kita akhiri kuliah ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Setelah ini saya akan mengirimkan bahan-bahan yang berhubungan dengan perkuliahan ini, juga referensi yang berhubungan dengan apa, tapi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia ya. Jadi silahkan teman-teman perhatikan apa yang ada di sana. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan pada pertemuan kita yang akan datang ya. Bagaimana teman-teman? Baik, Bu. Ya, mungkin setelah ini saya akan kirimkan kepada teman-teman ya, supaya teman-teman membacanya dengan baik. Dan mungkin karena beberapa materi kalau saya sampaikan seperti ini mungkin akan membosankan bagi teman-teman. Setelah, karena kita ada jatah 3 pertemuan, selain juga ada tugas, nanti minggu yang akan, pada pertemuan yang akan datang, saya tidak akan banyak berbicara, kita hanya akan bertanya jawab. Jadi silakan teman-teman siapkan beberapa pertanyaan dan kita diskusikan bersama-sama. Bagaimana jika teman-teman menghadapi masalah ini, apa yang kita lakukan, dan kita cari solusinya sama-sama berdasarkan referensi yang ada pada kita, berdasarkan aturan yang harus kita pegang ya. Jadi berdasarkan aturan nomor berapa ini tadi? Nomor 9, peraturan nomor 9 PKN itu yang jadi acuan kita. Nanti saya juga akan kirimkan apa yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia begitu ya. Silakan teman-teman baca, dan jika ada pertanyaan kita diskusikan pada pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Maaf jika malam ini ada sedikit ada banyak suara karena saya masih ada di kantor. Mari teman-teman, selamat malam. Sampai bertemu. Saya tunggu ya Dlia, jadwal berikutnya kita